Ya. Perkenalkan, nama saya Lorensius Lumbanturuan, NIM 19400502. Saya akan menjelaskan tentang peralihan hak atas tanah primer melalui lelang. Lelang sebagai alternatif cara penjualan barang, yaitu proses membeli dan menjual barang dan atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan harga dengan tawaran tinggi dan kemudian menjual barang kepada penawar dengan harga tertinggi. Dalam teori ekonomi, lelang mengacu kepada beberapa mekanisme atau penawaran perdagangan dasar pasar modal. Pelaksanaan lelang adalah kantor pelayanan kekayaan negara atau balai lelang swasta sejak tahun 1999. Lelang bertujuan juga untuk menentukan harga yang wajar bagi suatu barang yang merupakan bagian dari suatu sistem hukum. Yang baik dan memiliki keunggulan dibandingkan dengan cara penjualan lainnya, seperti adanya keterbukaan, bebas, dapat pertanggungjawabkan, dan cepat. Dalam pelaksanaan lelang atau beberapa pihak terlibat atau membeli menjual, pejabat lelang, pengusaha, dan pengawas pada saat lelang dilaksanakan. Jalannya lelang menjadi tanggung jawab juru lelang untuk selanjutnya disebut pejabat lelang. Ada beberapa variasi dari bentuk dasar lelang, termasuk batas waktu, minimum atau maksimum, batas harga penawaran dengan sistem harga naik, dan sesuai peraturan khusus menentukan penawaran yang memang dengan harga peserta lelang mungkin tidak mengetahui identitas atau tindakan dari peserta lain langsung atau melalui perwakilannya, termasuk telepon dan internet. Penjual biasanya membayar uang komisi kepada pelelang dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang disingkat dengan UPA, menegaskan bahwa pendaftaran tanah dimasukkan untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum di sini dalam artian bahwa adanya kepastian hak-hak atas tanah. Dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan pendaftaran hak atas tanah melalui lelang dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang, baik dalam rangka lelang eksekusi maupun lelang non eksekusi. Kutipan masalah lelang tersebut sudah merupakan bukti peradilan hak atas tanah layaknya akte jual beli dalam perbuatan hukum jual beli tanah. Namun demikian, seperti halnya perbuatan hukum, pemegang lelang harus mendaftarkan peralihan haknya kepada kantor pertanahan terlebih dahulu guna mendapatkan kepastian hukum atas peran dan hak atas tanah yang diperoleh dari proses lelang tersebut. Jadi, lelang pilihan para pihak untuk mengalihkan barang, termasuk untuk peralihan hak atas tanah untuk dieksekusi agunan persen atau agunan yang diikat sempurna berdasarkan lembaga jaminan yang ada sesuai hukum jaminan di Indonesia. Setelah peserta lelang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang,
dan mendapatkan risalah lelang sebagai pemilik baru yang sah, pemenang lelang tersebut dapat segera mendaftarkan lelang untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah tersebut. Tetapi proses lelang eksekusi menurut pasal 41 ayat 4 huruf A angka 1 Peraturan Pemerintah tentang mendaftarkan tanah menegaskan lelang eksekusi tetap dapat dilaksanakan walaupun sertifikat hak asli tersebut tidak diperoleh pejabat lelang oleh dari pemegang haknya. Adapun cara peralihan atau penyerahan hak atas tanah yang dapat dilakukan dengan balik dama, yaitu penyerahan dengan obligator. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Shalom.